Nah, jadi shortest path problem ini adalah persoalan menemukan lintasan terpendek dari suatu node asal V ke node lainnya pada sebuah graf. Nah, jadi jika diberikan sebuah graf yang terdiri dari beberapa nodes, maka kemudian kita tentukan suatu node awal, misalnya node awalnya adalah A, kemudian kita akan menentukan manakah lintasan terpendek dari suatu node awal tersebut ke node-node lainnya yang ada di sebuah graf. Maka kita menggunakan metode-metode dalam menyelesaikan shortest path problem. Nah, jadi untuk pencarian lintasan terpendek ini merupakan persoalan optimisasi, ya, yaitu optimisasi merupakan persoalan yang menuntut adanya solusi optimum. Nah, solusi optimum ini adalah solusi yang paling baik, yaitu yang merupakan solusi yang bernilai minimum ataupun maksimum, jadi tergantung konteksnya ya, dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin. Nah, jadi beberapa alternatif solusi, kemudian kita bandingkan alternatif-alternatif solusi tersebut dan kita akan memilih solusi yang paling maksimum ataupun yang minimum tergantung dari konteksnya. Nah, untuk single shortest path problem ini adalah merupakan minimisasi ya. Kita mencari solusi yang merupakan nilai minimum dari path-path yang ada gitu ya. Nah, kemudian solusi yang memenuhi semua batasan ataupun constraint disebut dengan solusi layak. Kemudian solusi layak yang dapat mengoptimalkan fungsi optimisasi disebut dengan solusi optimum. Nah, dalam hal ini single shortest path ini adalah kita akan mencari jarak yang paling minimal ataupun jarak yang paling terpendek yang menghubungkan suatu node sumber ke node destination ataupun node tujuan. Nah, untuk menyelesaikan persoalan shortest path ini, kita bisa menggunakan pendekatan algoritma greedy. Nah, jadi greedy berasal dari bahasa Inggris artinya rakus. Nah, jadi prinsip algoritma greedy ini adalah take what you can get now. Jadi apa yang bisa kita ambil, apa yang kamu dapatkan sekarang, seperti itu. Nah, jadi algoritma greedy itu adalah membentuk solusi langkah per langkah ataupun step by step. Jadi banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi, maka kita harus menentukan langkah ataupun keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Kita harus mengambil keputusan yang paling baik dalam setiap langkah ya. Dan keputusan yang telah diambil pada satu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Jadi itu yang disebut dengan algoritma greedy. Kemudian salah satu algoritma greedy ini adalah kita mengenalnya dengan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini untuk menyelesaikan persoalan lintasan terpendek. Nah, algoritma Dijkstra ini sudah dipublikasi sejak tahun 1959 oleh seorang matematikawan Belanda ya yang bernama Dijkstra. Nanti di sini bisa kalian klik linknya untuk melihat file ataupun publikasi aslinya. Nah, pada algoritma Dijkstra, proses pencarian dilakukan satu persatu untuk semua vertex sehingga ditemukan lintasan terpendek untuk vertex yang diinginkan. Nah, jadi secara umum seperti ini ya, proses pencarian dimulai dengan menentukan vertex awal. Jadi kita inisialisasi dulu vertex awalnya apa, misalnya kita tentukan vertex awalnya itu adalah A. Kemudian dari vertex ini, vertex A ini dilakukan pencarian ke vertex-vertex lainnya yang posisinya bertetangga ataupun terkoneksi langsung dengan A. Jika vertex yang bertetangga dengan vertex A lebih dari 1, ya misalnya dengan vertex A berderajat 3, berarti ada 3 tetangganya, maka dari ketiga vertex itu kita akan memilih bobot yang paling minimal, misalnya vertex B, sebagai salah satu lintasan dari single source shortest path. Kemudian proses pencarian berlanjut dari kedua vertex tersebut. Jarak setiap vertex terhadap titik asal akan diupdate menggunakan prosedur yang dinamakan relaxation. Nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Dengan teknik yang sama akan dilakukan pencarian jalur berikutnya terhadap vertex lain yang bertetangga dengan vertex A dan vertex B.
Kemudian proses berlanjut sampai semua vertex yang ada pada graf telah ditelusuri dan akan didapatkan lintasan yang terpendek. Nah, jadi seperti ini teknis dari algoritma Dijkstra. Step yang pertama adalah kita harus menentukan vertex asal ya. Jadi kita inisialisasi vertex asal, misalnya di sini kita pilih vertex A sebagai vertex asal. Kemudian kita assign vertex A ini dengan label 0 sebagai jarak dari titik A ke titik A itu sendiri adalah 0. Ya. Kita pilih vertex A sebagai vertex awal, kemudian kita beri label 0. Sedangkan untuk vertex yang lainnya kita berikan label sementara ataupun temporary label sebagai infinity ataupun tak terhingga. Di mana simbol tak terhingga ini adalah suatu angka yang lebih besar dari angka apapun. Jadi kita assign vertex lainnya dengan tak terhingga. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah jadi V1 tadi adalah vertex A sebagai vertex asal. Ya, kita tentukan vertex A sebagai vertex asal, VI. Kemudian kita tentukan labelnya adalah 0. Kemudian untuk setiap vertex V yang bertetangga dengan vertex A, maka kemudian dia belum dibubuhkan label yang permanen, maka kita akan melakukan proses relaxation dengan ketentuan jika jarak D, jika D tadi 0 ya, jika D ditambah bobot dari vertex asal ke vertex yang dituju lebih kecil dari label yang ada di vertex yang dituju, maka label dari vertex yang dituju akan diupdate dengan nilai dari label vertex sebelumnya ditambahkan dengan bobot dari vertex bobot jarak ya antara vertex asal ke vertex tujuan. Jadi lebih teknisnya seperti ini. Jadi tadi sudah kita tentukan vertex awalnya adalah A, kemudian labelnya adalah 0. Kemudian vertex yang bertetangga dengan A adalah B dan C. Ya, B dan C, maka kita akan melakukan proses relaxation. Nah, untuk proses relaxation kita periksa dari A ke B duluan ya. A ke B, label A adalah 0, kemudian bobot dari A ke B adalah 4. Kemudian jumlahnya 0 itu tambah 4 sama dengan 4. 4 lebih kecil dari label yang ada di B, yaitu tak terhingga. Maka jika 4 lebih kecil dari tak terhingga benar, maka ini nilai tak terhingga akan diupdate dengan nilai ini tadi, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kita update di sini. Maka label B untuk sementara adalah 4. Kemudian dari A ke C, A tadi 0 ya. 0 ditambah 8 itu lebih kecil dari tak terhingga, maka vertex C akan diupdate menjadi 8. Oke. Kemudian step ketiga, maka take a vertex V which has a temporary smallest among all temporary labels in the graph. Jadi kita akan memilih satu vertex V di mana nilai dari label sementaranya adalah yang paling kecil di antara semua label di dalam graf. Nah, jadi di sini kita lihat B itu adalah labelnya adalah 4 ya. 4 lebih kecil dari 8 dari tak terhingga. Ya. Jadi di sini kita akan memilih vertex B sebagai vertex selanjutnya. Nah, jadi kita sudah memilih A dan B. Kemudian dari titik B kita akan melihat vertex yang bertetangga dengan B.
vertex yang bertetangga dengan B adalah A, C, dan D. Namun vertex A tidak kita periksa kembali karena sudah kita lalui. Jadi kita lanjutkan, kita periksa D dan C. Nah, tadi di sini vertex B labelnya sudah 4 ya. Maka 4 ditambah 8 hasilnya lebih kecil dari tak terhingga, maka vertex D kita update nilainya menjadi 4 tambah 8 sama dengan 12. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke vertex C ya. 4 ditambah 11 sama dengan 15. 15 lebih kecil dari 8. Ternyata 15 lebih besar dari 8. Jadi kita tidak mengupdate-nya, tetap 8. Vertex C tetap 8. Kemudian kita akan lihat di sini label yang paling kecil. Jadi yang belum permanen, yaitu 8, 12, tak terhingga. Jadi yang paling kecil adalah 8. Maka kita akan memilih 8. Kemudian dari vertex C, yang bertetangga dengan vertex C adalah F, E, dan B. Vertex B tidak kita periksa kembali karena sudah diberikan label yang permanen, maka kita akan lanjutkan ke titik E dan F. Kemudian kita relaxation kembali. Nah, jadi 8 ditambah 7 sama dengan 15. 15 lebih kecil dari tak terhingga, maka vertex E kita update dengan 15. Kemudian vertex F 8 tambah 1 sama dengan 9. 9 lebih kecil dari tak terhingga, maka kita update menjadi 9. Kemudian sudah habis, lalu kita bandingkan, dan 9, 15, 12 tak terhingga, maka yang paling kecil adalah 9. Maka kita pilih vertex F. Kemudian kita lihat yang bertetangga dengan vertex F adalah vertex H, E, dan C. C tidak kita periksa karena sudah permanen, maka kita lanjutkan ke H dan E. Kita lihat di sini 9 ditambah 6, 15. 15. Di sini sudah 15, maka tidak perlu kita update. Kemudian ini ya, E dan H adalah vertex tetangga dari F. 9 ditambah 2 adalah 11. 11 lebih kecil dari tak terhingga, kita update nilainya menjadi tak terhingga. Kemudian dari 11, 15, 12, dan tak terhingga, maka yang paling kecil adalah 11. Kita pilih vertex H. Kemudian dari vertex H kita lihat yang bertetangga dengan H adalah D, G, dan I. Kemudian kita periksa satu persatu. Ya, 11 ditambah 10 sama dengan 21. 21 lebih kecil dari tak terhingga, maka kita update di sini nilainya 21 untuk vertex I. Kemudian 11 ditambah 14 sama dengan 25. 25 lebih kecil dari tak terhingga, maka di sini kita update nilainya menjadi 25 untuk vertex G. Kemudian 11 ditambah 4, 15. 15 lebih besar dari 12 sehingga tidak perlu kita update. Nilainya tetap. Nah, kemudian di sini kita bandingkan 21, 25, 12, dan 15. Maka yang paling kecil adalah 12, maka kita pilih vertex D. Kemudian dari vertex D, kita lihat vertex yang bertetangga adalah E dan G. Untuk nah ya, kita pilih adalah vertex D. Nah, kemudian vertex D bertetangga dengan E, ya.
Jadi ini 12 ditambah 2, ini 14 ya. Nah, jadi diupdate di sini nilainya 14, di sini nilainya 12 ditambah 7 hasilnya 19. Kemudian kita bandingkan kembali 14, 19, dan 21. Yang paling kecil adalah 14, maka kita pilih E. Oke. E sudah yang bertetangga dengan E adalah D dan F yang merupakan sudah diberikan label permanen. Jadi kita lanjut ke 19 dan 21. Nah, 19 lebih kecil dari 21, kita pilih vertex G. Kemudian dari G kita periksa tetangganya adalah vertex I. Ya, 19 ditambah 9 adalah 28, 28 lebih dari 21, maka tidak perlu kita update. Sehingga ini adalah hasil akhirnya, semua sudah diberikan label. Nah, jadi kita lihat di sini, dari titik A ke titik B, maka lintasan terpendeknya adalah 4. Kemudian dari A misalnya kita ingin ke titik I, maka yang lintasan yang paling pendek dari A ke I adalah 21. Dari semua kemungkinan yang ada, kita lihat di sini misalnya dari A menuju I, kita bisa melalui B, D, G, I, ataupun melalui B, D, H, I, ataupun bisa juga dari A, B, C, E, D, H, I. Ada banyak kemungkinan lintasan, tapi lintasan yang paling pendek adalah bobotnya adalah 21. Seperti itu. Jadi kita tuliskan di sini A ke B ini distance-nya ataupun jaraknya adalah 4. A ke C nilainya adalah 8, yang paling pendek ya lintasannya. Kemudian A ke D 12, dari sini 12 ya. Kemudian A ke E adalah 14, A ke F adalah 9, ya. 8 tambah 1 9. Kemudian G, A ke G adalah 19, A ke H adalah 11, dan A ke I adalah 21. Nah, untuk penerapan algoritma Dijkstra ini bisa diklik ya. Nanti bisa kalian pelajari implementasi algoritma Dijkstra dalam keseharian ataupun dalam aplikasi di dunia nyata itu seperti apa. Jadi misalnya bisa diterapkan untuk menentukan lintasan terpendek jalan darat antar kota di Sumatera bagian selatan. Jadi misalnya untuk menentukan trayek bus ataupun trayek angkot, bisa kita menentukannya dengan menggunakan algoritma Dijkstra ya, untuk misalnya dari USU menuju dari USU menuju Amplas misalnya. Kita bisa menentukannya mana jalan yang paling pendek. Kemudian bisa juga kita lihat di Google Map ya, dan Grab misalnya, itu bisa kita lihat mana jalan yang paling pendek lintasannya gitu. Kemudian implementasi algoritma Dijkstra dalam menemukan jarak terdekat dari lokasi pengguna ke tanaman yang dituju. Ini sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian implementasi algoritma Dijkstra pada WebGIS untuk pencarian lokasi SPBU di Kota Malang. Banyak lagi contohnya, bisa kalian searching ya.